Perjanjian Giyanti amat mengaruhi jalannya sejarah peradaban Jawa. Isi perjanjian yang juga melibatkan Belanda atau VOC ini telah membelah wilayah Mataram Islam yang memunculkan dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Dikutip dari buku berjudul Sejarah Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9 tahun 2006 yang ditulis oleh Purwadi, Perjanjian Giyanti disebut pula dengan Babat Palian Nagari yang ditandatangani tanggal 13 Februari 1755 di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo dekat Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan Perjanjian Giyanti, wilayah milik Mataram di sebelah timur Sungai Opak yang mengalir dekat Candi Prambanan dikuasai oleh susuan Pakubuwono III, penguasa Kasunanan Surakarta. Sedangkan yang wilayah yang berada di sebelah barat Sungai Opak menjadi kepunyaan Kasunanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Latar belakang terjadinya Perjanjian Giyanti. Latar belakang terjadinya Perjanjian Giyanti tidak terlepas dari polemik internal di kalangan anggota keluarga Istana Kasunanan Kartosuro atau yang menjadi pewaris bangsa Mataram Islam saat itu. Nantinya muncul dua kerajaan baru sebagai pengganti Kasunanan Kartosuro, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Terdapat tiga tokoh utama yang terlibat dalam konflik saudara ini, yaitu Pangeran Prabu Suyasa atau susuhan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Nantinya bergelar Adipati Mangkunegara I. Susuhan Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik, sama-sama putra dari Amangkurat keempat, penguasa Mataram periode 1719 sampai 1726. Adapun Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat keempat atau keponakan Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said sama-sama merasa berhak mendapat bagian dari kekuasaan Kasunanan Surakartosuro setelah Amangkurat keempat wafat. Namun, VOC justru menaikkan Pangeran Prabu Suyasa sebagai raja. Pangeran Prabu Suyasa kemudian bergelar susuhan Pakubuwono II tahun 1745 sampai 1749 dan memindahkan istana dari Kartosuro ke Surakarta. Maka berdirilah Kasunanan Surakarta sebagai bentuk paling baru kerajaan turunan Mataram. Dampak Perjanjian Giyanti. Di sisi lain, utusan VOC juga menghubungi Pangeran Mangkubumi secara diam-diam. VOC menjanjikan Pangeran Mangkubumi akan menerima separuh wilayah Mataram yang kini dikuasai Pakubuwono III jika menghentikan perlawanannya. Tanggal 13 Februari 1755, VOC dan Pangeran Mangkubumi bertemu. Pertemuan inilah yang menghasilkan Perjanjian Giyanti. Atma Kusumah dalam Tahta untuk Rakyat 2011 menyebut bahwa Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan yang pada pokoknya membelah nagari atau berbagai Mataram menjadi dua bagian. Berdasarkan Perjanjian Giyanti, kawasan milik Mataram di sebelah timur Sungai Opak dikuasai oleh susuhan Pakubuwono III dengan kedudukan tetap di Surakarta, sedangkan yang sebelah barat menjadi kepunyaan Pangeran Mangkubumi. Di wilayah bagiannya, Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan berdirinya kerajaan baru bernama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi menjadi sebagai raja pertama dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Raden Mas Said yang harus menghadapi lebih banyak musuh pada akhirnya nanti juga memperoleh jatah atas campur tangan VOC. Ia diberikan sebagai wilayah Kasunanan Surakarta yang kemudian menjadi Kadipaten Mangkunegara. Isi Perjanjian Giyanti adalah sebagai berikut. Pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. Kedua, rakyat kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. Ketiga, para bupati atau pejabat eksekutif gubernur harus bersumpah setia pada VOC. Keempat, pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. Kelima, Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. Keenam, Sultan tidak menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar
Rp50.000 setiap tahunnya. 7. Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sri Susuhan Pakubuwono III membutuhkan. 8. Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. 9. Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu tengah VOC. Demikian penjelasan singkat tentang perjanjian Chianti. Semoga menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.